nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Oke, halo semuanya, balik lagi sama Bizar Motovlog di sini. Halo ya, jadi karena kemarin gua udah lama tidak ngevlog, jadi hari ini gua akan ngevlog, yeay. Jadi udah sebulan lebih gua tidak membuat vlog karena yaitu sibuk dan banyak urusan asik. Ya banyak ujian-ujian. Oh ya, gua nggak tahu ini kameranya karena udah lama nggak dipakai. Settingan mountingnya kayak udah berubah, jadi maafin kalau speedometernya nggak kelihatan ya. Kayak harus turunin dikit. Ya udah berisik banget itu motor. Safety riding aja lah, udah nggak pakai helm. Oke, jadi hari ini gue tidak memakai safety gear karena emang perginya dekat-dekat rumah, jadi kasihan yang nyuci. Karena kemarin kan hujan, jadi cuci semua. Oke, seperti biasa gue bingung mau bahas apa, tetapi kalau kemarin kalian udah tahu berita yang di Instagram yang tentang Karisma Rider itu, yang low crash, yang dia lagi cornering jatuh. Nah, gue akan sedikit membahas itu di sini, guys. Jadi kalau misalnya kalian aduh, lobang. Kalau kalian belum pernah ngeliat klipnya, lihat sekarang, oke? Lihat sekarang. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Nah ya, itu jadi sedikit klip dari yang jatuhnya si Karisma Rider. Gue akan membahas sedikit kenapa dia bisa jatuh seperti itu. Sebenarnya bukan bahas jatuhnya Karisma Rider sih, gue ngebahas tentang warm tire sama cold tire. Oke. Jadi ada dua kondisi, ban itu adalah warm tire sama cold tire. Kita bahas pertama dulu ya. Pertama itu adalah cold tire, dimana kondisi ban itu saat itu dingin. Jadi maksudnya ban dingin itu gimana sih? Ban dingin itu misalnya kalian pagi-pagi atau pokoknya pas motor diparkirin itu, ban itu namanya ban dingin atau cold tire. Makanya kalau orang mau balapan, bannya di warming dulu kan, warming tire. Nah makanya bannya dibuat jadi warm tire. Nah kayak gitu. Fungsinya apa sih? Oke, gue bakal jelaskan apa fungsinya warm tire sama cold tire. Kalau kita bahas dulu dari ban, seperti yang orang-orang tahu, termasuk kalian, ban itu kan materialnya apa? Yaitu kan karet. Oke, jadi karet itu kalau misalnya dia dingin, dia tuh akan mengeras. Oke, akan mengeras dan kayak semacam rapat. Dia tuh nggak stretch gitu, jadi dia kayak pori-porinya tuh kayak merapat. Itu namanya cold tire. Jadi di kondisi dimana bannya itu ya udah emang pas diparkirin dia nggak ada gaya gesek apapun. Nah, yang dibilang warm tire itu atau yang bannya panas atau hangat, itu adalah kondisi di mana bannya itu sedang kalian pakai kayak gini. Nah, seperti yang kalian tahu di rumus fisika, gaya gesekan antara ban dan aspal itu menimbulkan panas, walaupun gak signifikan, tapi panasnya itu bisa membuat pori-pori atau permukaan si bannya itu nge-stretch atau bending. Dia bakal melebar gitu karena panas, jadi dia bakal agak melebar, agak memuai. Bilangnya agak memuai. Nah kalau misalnya ban itu agak memuai, seperti yang kalian pernah ngeliat gak sih tanah kalau misalnya kering, ya tanah kering itu dia kan kayak pecah-pecah gitu kan. Nah sama itu hal terjadi sama ban juga, tapi ban itu nggak literally pecah,
Jadi itu gue ngibaratkan sama tanah yang pecah-pecah ya, tapi ban nggak literally pecah. Jadi maksudnya itu kalau kena panas dia akan membending, jadi dia kayak apa? Pokoknya agak ngelebar gitu. Nah, dan ban itu kan karet, semakin ada gesekan dia semakin enak, semakin lengket gitu loh. Nah jadi kalau misalnya worm tire itu dia lebih bagus, kalau misalnya kalian cornering itu, gue menyarankan untuk misalnya lu parkir, ya jangan langsung cornering gitu lah kalau bisa. Kalau misalnya habis parkir tuh dibuat jalan dulu kayak gini sekitar berapa, 10 menit atau 15 menit, baru kalian ntar bisa cornering. Karena apa? Karena warming tire itu butuh waktu. Jadi kalau misalnya kalian buat jalan gini, ban itu gak langsung panas, gak langsung warming. Karena kan gaya gesek itu menciptakan panas, tapi gak langsung panas toh. Jadi ada waktunya dulu. Gak langsung tiba-tiba panas. Nah, kalau udah agak warm, nah itu bisa kalian buat cornering. Nah, yang bahayanya kalau misalnya kalian cornering pakai cold tire, itu ntar kalian bisa pas lagi cornering jatuh. Oke? Karena kalau bannya itu cold, pori-porinya merapat, jadi gripnya itu kurang. Walaupun kalau kalian lihat dengan kasat mata itu ban udah ada gripnya, tapi tetap cold tire sama warm tire itu ada efeknya. Jadi gue menyarankan agar buat kalian yang mau cornering, kalau bisa buat dulu jalan-jalan baru kalian cornering, jangan langsung cornering. Because it's dangerous, okay? Jadi kalau kalian mau cornering mancai, nah itu kalian harus bikin ban kalian jadi agak warm dulu, karena gaya gesek itu menciptakan panas. Dan walaupun kelihatannya ini kayak ban biasa aja, tapi sebenarnya mereka itu menciptakan gaya gesekan yang menimbulkan panas, dan hasilnya bannya akan lebih ngegrip karena bannya itu memuai, jadi dia lebih ngegrip daripada cold tire yang pori-porinya rapat kondisinya, jadi dia kurang grip, jadi bahaya. Cornering. Ya jadi gitu, sebagus apapun yang kalian gunakan, mau bannya itu apapun, Michelin atau apapun itu, Pirelli, tetap aja itu berlaku semuanya. Warm tire, cold tire itu ada efeknya, jadi nggak bisa semena-mena. Oke, gue cuma pengen bahas itu aja sih paling. Terus gue pengen bertanya, kebiasaan kalian itu gimana sih kalau misalnya cornering? Oke, jadi kan jadi gini, gue tuh sudah melihat tren semacam motovlogger kan. Jadi semua orang sekarang sudah banyak yang ngevlog. Oke, terus sekarang juga makin banyak orang yang suka cornering dengan hobi motornya itu. Jadi semakin banyak orang yang suka cornering. Nah, gue pengen bertanya sama kalian yang suka cornering. Kalian itu kalau misalnya cornering itu kayak langsung cornering atau pakai warming tire dulu? Jadi bannya kayak kalian bikin biar agak panas, biar mengurangi resiko crash saat cornering. Nah, jadi gue pengen nanya itu, kalian itu tipe yang mana sih? Tipe yang orang langsung atau yang bikin bannya agak warm dulu? Nah, kalau misalnya kalian tipikal orang yang langsung gak bikin bannya warm, terus kalian gak pernah jatuh, itu satu kata buat kalian, kalian hoki, dan kalian masih dilindungi Allah. Ya karena suatu saat kalau misalnya kayak apa ya, semacam gak ngikutin prosedur gitu, bisa aja sewaktu-waktu jatuh. Itu karena kalian lagi waktunya belum apes. Kalau udah apes, nah itu bisa. Makanya dari itu, untuk mengurangi resiko jatuh, nah kalian itu harus melakukan prosedur dengan benar. Walaupun sudah terbiasa naik motor, kalian tidak bisa, kalian tuh lu nggak bisa takabur gitu. Kalau lu nggak bakal jatuh, ya kalau udah emang kalian harus jatuh ya jatuh. Makanya dari itu kalian harus mengikuti prosedur yang ada biar resiko jatuhnya lebih kecil. Oh iya, satu lagi buat Karisma Rider GWS ya bang, asik. Ya kemarin gue udah nge-tag di Instagram, ada videonya juga. Dan walaupun itu gue ngepostnya agak telat, tapi nggak apa-apa.
Kemarin ada itunya bahkan ada tag, ada hashtagnya pray for Charisma Rider. Oke, jadi di sini dimaafkan ya kalau gua nggak pakai safety gear karena deket. Oke guys, mungkin sekian video gua hari ini. Gua nggak panjang lebar, gua cuma menjelasin tentang worm tire dan cold tire. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di komen di bawah selain pertanyaan yang gua tanya tadi. Dan oh ya, kalian kalau misalnya di jalan itu naik motor jangan lupa pakai safety gear ya, karena bisa bahaya. Lihat, jangan tiru gue gini karena deket gue juga lupa. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka. Terus, aduh, ya udah gitu aja. See you guys di video selanjutnya dan dadah.